Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai, tadi kita sudah bahas sampai dengan soal pendanaan itu, where the money is coming from, begitu ya. Karena yang menjadi catatan itu adalah bagaimana kemudian tidak menjadi pemborosan di APBN, mana yang porsi sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah, mana yang kemudian bisa diserahkan kepada investor, apakah itu lokal maupun global, untuk ikut membiayai pembangunan di IKN. Tapi sejauh mana sebenarnya kewenangan atau kemudahan? Karena tadi berulang kali Bu Sinta mengatakan bagi investor yang penting kan hitung-hitungan ya, kalkulasi. Nah, kemudian kalau misalnya bagi investor perdana yang masuk pertama kali ke IKN misalnya diberikan kemudahan, sampai dengan sejauh mana kemudahan itu bisa diawasi gitu. Catatannya Bu Dewi seperti apa? Ya, kalau kita selalu berbicara soal kemudahan investor yang terlalu berlebihan, tentu dampaknya kalau berkaitan dengan masalah agraria pertanahan pasti implikasinya adalah konflik agraria. Kalimantan Timur itu bukan tanah yang kosong, bukan wilayah yang kosong. Di Kalimantan Timur itu sudah banyak bisnis-bisnis sawit, tambang, dan industri kehutanan. Jadi dia bukan tanah yang kosong, dan kemudian negara bisa begitu saja menyatakan bahwa itu adalah tanah negara. Tanah negara itu artinya tanah yang belum dilekati hak apapun. Nah, kita harus kembali ke prinsip hak menguasai dari negara, itu berarti negara atau pemerintah bukan pemilik tanah. Tapi negara diberikan kewenangan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara warga negara, kelompok masyarakat, badan usaha dengan tanah itu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan IKN seperti apa? Di IKN itu sudah terjadi ketimpangan penguasaan tanah. Jadi jauh sebelum ada urusan-urusan IKN ini, di Kalimantan Timur termasuk yang ketimpangannya sangat tajam, karena sudah kurang lebih 11 juta hektar tanah dikuasai oleh industri tambang, sawit, dan klaim kawasan hutan. Sementara untuk penguasaan tanah skala kecil dari mulai 0,5 hektar, artinya petani gurem kalau kita bicara petani, sampai 2,9 hektar itu hanya menguasai 118 hektar. Jadi jomplang antara mayoritas penduduk 118 ribu hektar dengan 11, juta hektar yang dikuasai oleh korporasi-korporasi di seluruh Kalimantan Timur, termasuk di Penajam dan Kutai Kertanegara. Nah, saya justru khawatir. Pembangunan IKN ini implikasinya akan seperti apa kalau menurut? Karena IKN hanya dua hal kan yang banyak dibicarakan di Undang-Undang IKN. Pertama tadi soal bagaimana mendapatkan uangnya, investasinya, kemudian soal bagaimana pengadaan tanahnya. IKN butuh tanah yang sangat fantastis, dia sifatnya lapar tanah, 250 ribu hektar kurang lebih, dan tidak ada sama sekali di dalam pasal-pasal Undang-Undang IKN itu menyatakan bagaimana tata cara pemerintah atau otorita IKN menuntaskan problem-problem struktural agraria yang sudah lama terjadi di Kalimantan Timur. Kan tidak mungkin langsung diakuisisi oleh proyek-proyek IKN ini, sehingga perlu ada tata cara yang hati-hati dan tidak boleh kalap investasi, karena Kalimantan Timur termasuk yang menurut pandangan kami di KPA, pemerintahan Jokowi gagal menjalankan reforma agraria. Reforma agraria itu kan jalan untuk mengakui hak-hak masyarakat yang sampai sekarang belum terdaftar, mengakui wilayah-wilayah adat, sehingga ketika IKN masuk, apa yang terjadi dengan masyarakat setempat, dengan masyarakat adat yang kurang lebih di Penajam dan Kutai itu ada kurang lebih 21 komunitas masyarakat adat. Nah, itu akan seperti apa? Apalagi untuk IKN kan udah dikasih iming-iming 190 tahun HGU, itu 2 abad. Dan itu melanggar konstitusi karena tata cara HGU itu tidak boleh seperti itu. Bahkan zaman kolonial aja hanya 75 tahun. Nah, sekarang untuk IKN 2 siklus 95 kali 2 siklus 190 tahun. HGU itu berarti hak guna usaha. Artinya ya? untuk bisnis perkebunan, untuk HGU. Artinya kan ada urusan-urusan di luar pembangunan IKN itu sendiri yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan yang di Kalimantan Timur juga sudah merajalela. Nah, ini akan semacam apa? Apakah itu termasuk iming-iming begitu yang memang dibutuhkan untuk menarik investasi masuk ke kawasan atau pembangunan kawasan IKN? Jadi IKN ini membuat semacam kekhususan dibandingkan dengan HGU secara umum, secara nasional menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dia membuat semacam kekhususan memberikan bonus. Jadi kalau di Undang-Undang Pokok Agraria dan PP 21 tentang hak atas tanah itu kan bertahap ya. 35 tahun bisa diperpanjang dan seterusnya. Nah, IKN ini kayaknya memang untuk menangkap
investasi supaya tertarik berinvestasi di IKN itu ngasih bonus tuh. Kalau mau Bonus, berinvestasi Bu ngasihnya Sinta pasti 190 mau. tahun HGU. Iya, bonus ya artinya kan kemudahan-kemudahan seperti ini yang diharapkan dari pihak pengusaha. Apakah itu yang masuk dalam catatan? Iya tentunya. Jadi jelas kalau namanya investor, kalau kita melihat dalam kondisi yang ada, pastinya dibutuhkan kan hal-hal semacam ini. Nomor satu tadi kepastian dari segi tanah juga kan. Clean and clear itu kan kita maksudnya hak tanahnya itu seperti apa? Itu kan pasti menjadi pertanyaan semua investor. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini juga investor ini mungkin kalau awal secara perdana karena mungkin semangat kita sebagai warga negara Indonesia, pengusaha Indonesia juga harus berinvestasi, mungkin itu pasti ada gotong royong dan lain-lain. Tapi memang kan ini kan kita mesti lihat secara keberlanjutan gitu kan. Jangka panjangnya seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang disampaikan pemerintah sebagai insentif ini memang harus konsisten gitu. Maksudnya nggak bisa kemudian nanti ada permasalahan, ada ketidakpastian terus kemudian berubah gitu kan. Nah ini yang mungkin masih selalu menjadi banyak sekali pertimbangan gitu ya dari investor. Saya ingin beralih, boleh memastikan ke Pak Agung dulu. Mudah-mudahan Pak Agung, nanti saya beri kesempatan Pak Misbahun juga ada Pak Andrinov di sini. Pak Agung masih bersama kami? Yes, ya, siap. Ya, sudah sempat mendengarkan diskusinya ya Pak, mudah-mudahan mengikuti tadi. Tapi artinya kalau kita bicara bagaimana menarik lebih banyak investasi masuk, walaupun memang katanya Pak Andrinov jangan ke situ fokusnya begitu ya, dipetakan dulu mana sih sebenarnya kawasan prioritas yang perlu dibangun terlebih dahulu. Tapi kalau kita bicara soal kemudahan yang bisa diberikan kepada pengusaha-pengusaha lokal misalnya yang ingin membangun di IKN, sejauh ini bagaimana dengan status lahan begitu ya, tadi sempat disinggung oleh Ibu Dewi. Apakah sudah aman saat ini atau seperti apa? Apakah masih ada masalah di lapangan yang ditemui? Jadi yang pertama saya mau sentuh adalah dengan tadi lahan yang sebelumnya lahan tambang, lahan perkebunan, itu kemudian dikuasai yang wilayah oleh negara, itu menunjukkan bahwa negara memang hadir justru. Ini justru yang harus jadi catatan. Negara menjadi hadir di IKN, menjadi hadir di Kalimantan Timur dengan ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga dengan hadirnya negara ini, tadi Bu Dewi menyebutkan 250.000 hektar tanah di IKN. Jangan lupa, yang akan dialokasikan untuk dibangun itu hanya 25%-nya dari 250.000 hektar itu. Sedangkan 75%-nya terdiri dari 65% itu akan dijaga sebagai hutan atau dihutankan kembali, dan 10%-nya akan menjadi area untuk pertanian dan juga ruang terbuka. Jadi kalau selama ini Kalimantan sering dikenal orang sebagai deforestasi, yang akan dilakukan ya kan adalah reforestasi. Jadi narasi-narasi semacam ini juga perlu dipahami. Betul, jadi bukan hanya bicara investasi, tapi kita juga bicara bagaimana mengembalikan dan menjaga Kalimantan ini termasuk IKN menjadi paru-paru dunia. Karena itulah tadi seperti disampaikan oleh Bu Sinta, konsepnya ini adalah Smart Sustainable Forest City. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudahan bagi dunia usaha itu sesuatu yang bukan kemudahan at any cost. Gitu. Pak Agung. Memang betul. Oke, Pak Agung, kita dengarkan dulu ada tanggapan dari Pak Misbahun. Silakan Pak Misbahun. Pak Agung, Bapak sebagai Deputi Pendanaan dan Investasi, menurut saya Bapak tinggal melaksanakan peraturan, Pak. Bapak bukan pembuat policy, jadi menurut saya dijaga dulu tunes-nya supaya tidak misleading nanti ke depan. Karena apa? Saya berapa kali rapat sama Bapak, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kepastian. Pemerintah memberikan kepastian tentang apa status, ini kan dalam rangka membantu Bapak juga untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bapak itu. Karena apa? Ketika negara menarik hak-hak semua yang ada di sana, HGU dan sebagainya, itu kan kemudian ketarik menjadi barang milik negara. Ketika barang milik negara itu dikuasakan kepada otorita yang ada di sana, ternyata undang-undang ini mengalami keterbatasan. Ya. Karena apa? Yang bisa mentransfer hak-hak itu adalah Menteri Keuangan kalau barang itu milik negara. Dan itu belum didelegasikan kepada undang-undang ini. Dan inilah kenapa kemudian perlu direvisi undang-undang ini. Untuk memberikan kewenangan kepada Pak Agung, membicarakan apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Agung. Ya. Lah itulah. Itu harus makanya jelas dulu perlu ya. perubahan-perubahan itu. Karena apa? Perubahan status barang milik negara itu. Begitu dia menjadi barang milik negara, dia itu adalah dalam penguasaan Menteri Keuangan. Dan perlu undang-undang yang mentransisikan
pengalihan kewenangan barang milik negara itu sehingga berada dalam pengelolaan otoritas, Oke. ya kan? Dan otoritas bisa mengalihkan kepada investor yang menjadi kewenangan badan otoritas itu. Lah inilah sedang kita buatkan. Oke, itu berapa lama lagi Tapi revisinya? problemnya Ya, itu. tanah itu di atas tanah-tanah masyarakat. Jadi Nah. tadi pernyataan negara mengambil alih itu berbahaya loh. Itu melanggar konstitusi. Oke. Hak menguasai negara itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Nah, Negara inilah tidak yang harus memiliki diselesaikan. tanah. Yang harus diselesaikan. Ada Konfliknya selesaikan dulu, Ya. akui dulu hak atas tanah masyarakat, wilayah adat, Oke. baru ngomongin soal berapa alokasi untuk IKN. Jadi nggak boleh sembarangan urusan tanah ini. Oke. Baik, Nah, kita artinya ingin apa yang menjadi cerita dari Ibu Dewi, Bu Dewi. itu coba kita selesaikan di DPR. Ya, Karena berapa- bagaimanapun juga status ini harus didasarkan on regulation yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Iya. Bahwa regulasinya sudah ada dan kita tinggal memberikan penguatan. Oke. Bagaimanapun juga, tadi disampaikan oleh Prof. Damanhuri, Prof. Didin, Prof. Andrenov, bahwa kita perlu menjaga keseimbangan Ya. pembangunan Indonesia. Jangan hanya heavy di Pulau Jawa, perlu digeser dan sebagainya. Dengan segala pengorbanan yang tadi disampaikan oleh Oke. Prof. Didin, itu menjadi sangat penting. Oke. Dan ini menjadi cita-cita seorang presiden, dan kemudian ingin diwujudkan. Dan semua energi bangsa kan disatukan di sana Oke. untuk mewujudkan itu. Dengan tentunya ada banyak pilihan-pilihan kebijakan publik di sana, pemerintah memberikan prioritas untuk itu. Jadi revisinya kapan akan tuntas? Ya, proses politik ini sedang berjalan. Oke. Berapa lama Panjangnya lagi? sudah berjalan Mengingat di bahwa ini Komisi poin 2. yang sangat penting sekali kalau Sangat begitu. penting kalau sangat menurut saya. penting Dan sekali. itu adalah poin yang sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada siapa? Otoritas ibu kota IKN, ibu kota IKN untuk kemudian apa? Menggunakan kewenangan yang dimiliki, yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan undang-undang untuk apa? Itu. Yang Pak urgensi regulasi penyelesaian itu disegerakan karena itu juga akan menentukan kemana investasi mau dialirkan Iya, ya. iya. Nggak bisa buru-buru kejar sekencang-kencangnya investasi, tapi tahu-tahu ini masalah kejelasan aturannya belum ada gitu. Oke. Itu satu hal yang Jadi harus berarti diselesaikan. fokusnya ke kawasan inti dulu dong berarti. Nah, ya? fokusnya pertama adalah kawasan inti, karena mestinya aliran investasi itu mengikuti konsep kota itu. Nah, kalau kawasan inti adalah kawasan pemerintahan yang harus dibangun dengan APBN. Karena itu untuk jangka pendek 4 tahun 5 tahun memang APBN-nya akan besar di situ. Oke. Tapi setelah itu pasti menurun mestinya. Nah, tapi ketika kawasan inti jadi itu otomatis dia akan menarik investasi untuk kawasan penunjang. Tapi jangan dikejar. Ngapain ngejar investor sekencang-kencang sekarang? Yang mau dibangun kawasan inti, memang di dalamnya masih dibutuhkan juga peran swasta. Mungkin bangun rumah sakit swasta, universitas, oke ya. Tetapi itu adalah pelengkap dengan eksisnya kota itu. Oke. Sebenarnya ada opsi lain nggak, Pak Andrinov? Artinya kalau kita bicara Untuk dari apa? sisi Untuk anggaran. pembiayaan, dari sisi Pembiayaan. anggaran, kita Kalau saya melihat nggak ada masalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saya Karena juga cara bacanya itu yang sering dipelesetkan. Apa itu? Kebutuhan total itu 466. Iya. Itu untuk 20 tahun. Iya. Coba distribusikan rata-rata per tahun berapa? Relatif kecil. APBN kita di atas 2.000. 3.000. Nah, 3.000. 3.000 triliun. 3.025 triliun APBN itu kecil dari total APBN. Ini kita nggak bicara isu soal dari mana uang ya, utang berapa, ini berapa ya. Tetapi nggak ada masalah kalau menurut saya kalau Kesinambungan fiskal kita nggak ada terjaga. masalah. Oke. Buat Iya, saya kalau jadi kemudian masalah diakses adalah sampai investasi mau diarahkan kemana, Oke. untuk sektor apa, area mana, itu penting. Jangan asal main tabrak-tabrak, saking kencangnya ngejar Tapi- investasi, lalu silakan masuk sini. Padahal itu tidak. Gini Oke, juga. baik, Prof. Juga gini, saya tambahkan. Mungkin Saya Pak Didin tambahkan. ingin, ya, boleh kita beri kesempatan Iya, iya. Pak Didin, Pak Silakan, Misbahun tadi Ya, sudah, jadi- silakan. Itulah sebenarnya kegundahan saya. Jadi apa namanya governance itu, tata kelola yang baik itu sangat mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, tadi di mana kawasan inti yang sebenarnya harusnya prioritas tinggi dan itu APBN, lalu sekarang digenjot seolah-olah investasi asing malahan, sekarang lokal terpaksa didorong agar asing datang. Publik menangkap bahwa membangun ibu kota itu dikuasai oleh yang bukan pemilik republik ini, yaitu negara. Gitu. Jadi follower dari negara ini kalangan swasta.
asing juga boleh, komplementer. Nah sekarang situasinya terbalik menurut saya. Jadi ini harus diperbaiki. Maksudnya jangan sampai terbalik. Jangan sampai sebenarnya, terbalik. ya. Terbalik sih belum. Terbalik Iya. belum, jangan Iya. sampai terbalik. Iya. Jadi Tapi harus diantisipasi. image publik sudah terbalik menurut saya. Ya, itu harus segera diluruskan. Ya, Harus diluruskan. bulan September itu ada penandatangan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping, dan itu adalah itu tanda petik untuk menarik investasi. Belum lagi pasir yang dibuka kembali ya, itu untuk investasi dari Singapura. Bukanlah ini publik sudah menangkap bahwa ini ada yang terbalik gitu. Oke. Ini harus diperbaiki. Ya. Oke. Jadi komunikasi, prinsip bahwa negara adalah pemilik gitu, jangan sampai nanti kedaulatan negara, karena blueprint katanya mau katakanlah ke ala Shenzhen gitu, dan kemudian mereka lebih menguasai detail ibu kota, kan ini sekarang terjadi di kalangan publik itu. Paling tidak itu harus persepsi yang diluruskan, ditangkap itu oleh harus masyarakat. diluruskan, gitu. Oke. Baik, kita berarti harus kembalikan lagi ke rel awalnya begitu. Tapi kan memang seputar pendanaan atau seputar dari mana uangnya ini kan memang menyita perhatian publik. Apalagi ketika Prof. sendiri mengatakan Karena jangan terlalu sampai kencang mewacanakan mengangkat diksi butuh investasi. Padahal nggak seurgen itu menurut saya. Dan itu mungkin kaitannya dengan waktu. Oke. Ya. Dan Mbak, gini, itu kan ada target waktu itu kan. Iya. Nah waktu itu yang kemudian mengejar seakan-akan ini harus cepat gitu. Nah Iya. ini mungkin yang jadi. Karena itu pun yang kemudian bisa menjadi gula-gula untuk menarik investor. Artinya kan bukannya seperti itu. Ketika kita bicara Mungkin soal kalau infrastruktur target dasar. dikatakan harus 10 tahun jadi seperti ini, nah jelas kan itu harus dibutuhkan kan investasi lebih cepat. Tapi kalau dikatakan tadi Prof bahwa ini bisa sesuatu yang tidak perlu diinikan secara ya maksudnya bisa diperpanjang. Karena mengejar ya, target pastinya kan, begitu, oke. pastinya kan akan berbeda. Gitu. Oke. Dan kita juga mesti lihat ya kalau mengatakan komitmen investasi itu seperti apa, Prof? Iya. Maksudnya setelah dia tanda tangan itu bukan berarti realisasinya besok. Ini juga akan perlu Panjang. waktu yang panjang. Oke. dan ingat Oke, investasi itu butuh kepastian. Butuh kepastian kepastian. yang dibutuhkan oleh investor itu adalah regulasi. baik. Oke. Regulasi. Kalau regulasinya aja Oke. belum settle, Ya. belum mapan, dan belum memberikan bantalan, Jadi ya kan, sekarang ini belum ada. bantalan investasi. Mereka ini kan Jadi investor-investor besar itu kan intinya kita punya, harus jeda. ya, Tapi belum ada kepastian saat ini. bukan maksud saya itu perangkat hukumnya, Oke. regulasinya harus disiapkan selengkap mungkin. Oke, baik, kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan diskusinya saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.